Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indra Maulana dengan NIM 240121601548. Saya Nur Ilman Arif Pangestu dengan NIM 24012121610548. Baik, saya Arzaki Ibagaza dengan NIM 2401216054141. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmatul Hidayah dengan NIM 24012161556. Perkenalkan, saya Diah Ajeng Nabila dengan NIM 2401221808150. Perkenalkan, nama saya Fajrul Al-Komariah dengan NIM 021607. Kali ini saya akan menyampaikan hasil review kelompok kami untuk kelas ataupun LMS kelas Pahlawan Bumi dengan judul Analisis Kualitas LMS kelas Pahlawan Bumi oleh kelompok 3. Pada bagian pengantar, kelas Pahlawan Bumi dirancang dan dikelola oleh tim Pahlawan Bumi, yaitu kelompok 3, pada mata kuliah lingkungan belajar terintegrasi. Kelas ini menerapkan model flipped classroom yang dimana membagi sesi kelas menjadi 3, yaitu pra-kelas, saat kelas, dan pasca kelas, yang dimana peserta diarahkan untuk mempelajari materi secara mandiri sebelum diskusi dan praktek baik di kelas maupun di luar kelas. Tujuan review yaitu untuk menganalisis kualitas desain kelas online ataupun LMS pada aspek struktur, materi, aktivitas, interaksi atau UX, asesmen, dan teori pembelajaran. Materi analisis struktur kelas. Kelebihan 1. Tersusun sistem dan memiliki alur pembelajaran yang jelas. 2. Mengikuti metode flipped classroom dengan sesi jelas pra-kelas, saat kelas, pasca kelas. 3. Struktur ini selaras dengan fase implementation dari model. Kekurangan petunjuk aktivitas pada beberapa bagian belum disajikan secara rinci, yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi. Analisis materi. Kelebihan 1. Menyediakan materi pra-belajar yang relevan, modul teks, presentasi, video. 2. Materi yang disajikan bervariasi, video kayak video YouTube, Google Slide, yang dominan menggunakan multimedia visual dan kata-kata. 3. Menggunakan multimedia ini memfasilitasi perbedaan kognitif dan kecepatan belajar individu. Kekurangan 1. Menyajikan materi masih dominan oleh teks panjang dengan visual yang terbatas, berpotensi meningkatkan beban kognitif. 2. Kondisi kurang sejelas dengan teori multimedia learning. 3. Materi yang disajikan tidak tersedia panduan belajar, indikator atau tujuan yang jelas, sehingga mahasiswa harus menebak kompetensi yang harus dicapai. Selanjutnya yaitu analisis aktivitas. Kelebihannya yang pertama, menyediakan forum diskusi dan tugas yang reflektif. Jadi forum diskusi dan tugas mendorong pengaitan dengan materi, isu dan pengalaman di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu aktivitas berfokus pada peningkatan level kognitif yang sejalan dengan taksonomi Bloom, yaitu dari mengingat, memahami, terus mengaplikasikan, menganalisis, hingga mengevaluasi atau menciptakan. Selain itu juga terdapat kekurangan yaitu variasi aktivitas kolaboratif terbatas, sehingga peluang untuk interaksi dan kerjasama belum optimal. Selanjutnya yaitu analisis asesmen. Kelebihannya yaitu meliputi tugas individu dan kuis sederhana yang relevan untuk mengukur
dan mendukung konsep flip classroom. Yang kedua yaitu asesmen formatif dan sumatif dilaksanakan hampir setiap pekan, yaitu untuk umpan balik dari perkembangannya. Selanjutnya yaitu metode asesmen yang beragam seperti tanya jawab, kuis, forum diskusi, dan juga rangkuman. Dan yang terakhir dari kelebihan yaitu tugas refleksi dianggap metode evaluasi formatif yang efektif. Namun terdapat juga kekurangan seperti tidak terdapat kriteria penilaian atau variasi dalam asesmen. Dan yang kedua hanya mengandalkan satu bentuk penilaian yaitu atau tugas refleksi sehingga tidak cukup untuk menggambarkan pencapaian belajar secara menyeluruh dari pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Nah, pada slide analisis UX, interaksi dan teknologi ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Dan kelebihan yang pertama adalah LMS mudah diakses dan memiliki tampilan antarmuka yang sederhana. Dan yang kedua ada navigasi mudah dipahami. Dan yang ketiga ada fitur utama yang dapat digunakan dengan baik. Dan yang keempat ada LMS memfasilitasi interaksi dengan materi sesama mahasiswa dan pengelola kelas. Dan ada pun beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu pemanfaatan fitur interaktif lanjutan seperti gamifikasi, modul adaptif masih dapat ditingkatkan. Dan yang kedua ada tingkat partisipasi interaksi antar mahasiswa di forum diskusi belum merata. Dan yang ketiga bergerak searah dari pengembang ke mahasiswa, minim ruang untuk bertanya ataupun berdiskusi. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan pada bagian analisis teori pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis kami, kelas telah dirancang dengan cukup baik dan menunjukkan pemahaman terhadap konsep flip classroom. Kemudian, dukungan terhadap pembelajaran mandiri telah terlihat dari struktur kelas dan penyediaan materi pra-belajar. Dan kelas ini telah menggunakan prinsip multimedia learning sehingga aktivitas pembelajaran mendorong peningkatan di ranah kognitif. Namun sangat disayangkan karena kelas ini belum sepenuhnya menerapkan desain instruksional yang direncanakan secara pedagogis. Berdasarkan hasil analisis kami merekomendasikan pada kelas ini dengan mengemas materi pra-belajar lebih ringkas dan visual, seperti memberi video animasi singkat, infografis, rangkuman poin penting, agar lebih efektif. Dan juga menyusun petunjuk aktivitas dan rubrik penilaian yang jelas dan sederhana, agar peserta didik memahami indikator keberhasilan yang diharapkan. Nah, menutup, secara keseluruhan kelas ini memiliki potensi besar namun perlu penyempurnaan desain instruksional, terutama pada aspek variasi media, penyampaian materi, interaksi, dan transparansi asesmen. Pembaruan desain akan mengubah kelas ini dari sekedar tempat informasi menjadi lingkungan belajar yang lebih dalam dan bermakna. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.